بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan daripada seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu jamaah yang mungkin para hadirin mengetahui jamaah tersebut, tetapi para hadirin belum terlalu dalam mengetahui sebenarnya siapa mereka, apa tujuan mereka, apa maksud didirikan daripada jamaah ini, yang biasa kita kenal dengan jamaah tabligh. Di daerah lain kadang bernama jamaah hijrah, ada jamaah jaulah, ada yang mengatakan jamaah itikaf dan lain sebagainya. Tetapi secara umum kita mengenalnya dengan jamaah tabligh. Ketahuilah bahwa jamaah ini didirikan oleh seorang ulama besar di India yang bernama Syekh Maulana Ilyas rahimahullah. Itu mendirikan daripada jamaah ini pada tahun 1927. Dengan dasar apa? Dengan dasar kerisauan. Dengan dasar kerisauan atas umat, kerisauan atas keadaan-keadaan yang terjadi pada zaman itu. Dan usaha ini usaha untuk bagaimana mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Maulana Ilyas melihat keadaan yang khususnya di India, umat sudah tidak lagi memikirkan agama, umat sudah tidak lagi memikirkan amal-amal agama. Setiap orang duduk bersama berbicara, yang dibicarakan perkara yang akan ditinggalkan, yaitu dunia. Bicara bisnis, bicara apa yang kita makan besok, apa kita makan sekarang, terus pekerjaan, usaha, hasil, sehingga tidak ada satupun orang yang berbicara tentang agama, ya. Tidak ada satupun yang didengar bicara bagaimana anak kita, pondokkan di mana, bagaimana amalanmu, apakah kau sudah menjalankan sholat, bagaimana tentang agama, tentang ini.
Bahkan amal umat saat itu sudah seperti amal bukan daripada ajaran baginda Rasulullah SAW. Cara muamalah jual beli sudah rusak, muasyarahnya, bagaimana akhlaknya, semua itu sudah tidak lagi mengikuti ajaran daripada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maka mulai dari sinilah timbul kerisauan daripada Syekh Maulana Ilyas rahimahullah. Lalu beliau berangkat haji pada tahun itu. Beliau pergi berangkat menunaikan ibadah haji. Maka beliau bawa kerisauan itu sampai ke Mekah. Kerisauan tentang bagaimana cara saya untuk membuat umat ini berubah, untuk membangkitkan semangat umat untuk semakin taat kepada Allah. Bagaimana? Terus dipikirkan sampai di dekat makam baginda Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, ya, tepatnya di Raudah. Beliau di sana sholat, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk. Apa yang harus beliau kerjakan, apa yang beliau harus lakukan, bagaimana pergerakan beliau sehingga umat ini bangkit lagi untuk mentaati Allah. Maka di dalam, setelah beliau sholat, beliau duduk sebentar, lalu terpejamlah beliau, ya, di dalam tidur sejenaknya itu di depan dekat makam baginda Nabi SAW. Maka di dalam tidur beliau itu beliau mendengar suara untuk menyuruh beliau membuat satu gerakan, satu kerja, yaitu bangkit untuk mengajak umat ini hadir, datang kepada umat-umat yang tadi yang dirisaukan itu. Tidak hanya risau memikirkan, hanya diam saja, tapi bergerak. Dan di dalam mimpi beliau itu beliau mendengar suara yang disampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beliau dengar kalimat ini, ayat ini dibacakan. Ketika di dalam mimpi itu beliau ditargib, diberi semangat atau dinasihati oleh suara yang di dalam mimpi itu untuk beliau bangkit, buat pergerakan, buat kerja, datangi daripada manusia. Lalu disampaikan ayat itu. Maka ketika beliau terbangun, beliau ceritakan mimpi beliau ini kepada Syekh Zakaria rahimahullah, seorang ulama hadis yang terkenal di Makkah, asli daripada India dan tinggal di Makkah, dan wafat beliau Maulana Zakaria ini di Makkah, termasuk guru daripada Maulana Ilyas rahimahullah. Beliau ulama hadis dan banyak ulama Ahlus Sunnah yang ngambil sanad hadis kepada beliau, Maulana Zakaria ini. Maka Maulana Ilyas menceritakan mimpinya tersebut. Beliau bercerita, apa kata Maulana Zakaria? Kau harus balik ke India. Kau harus balik ke India dan buat pergerakan, kerja. Datangi umat yang kau risaukan itu. Datangi umat. Ajak mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selesai haji itu, maka Maulana Ilyas balik ke India. Apa yang dikerjakan oleh Maulana Ilyas pertama adalah mendatangi seluruh ulama di India. Didatangi oleh Maulana Ilyas, diceritakan lagi itu. Tapi beliau tidak menceritakan mimpi itu. Beliau menceritakan keinginan beliau untuk buat kerja, yaitu kerja mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar umat ini makin dekat kepada Allah, bagaimana perubahan-perubahan pada umat ini nampak, sehingga amalan-amalan umat ini sesuai dengan amalan baginda Nabi SAW. Maka seluruh ulama di India itu mengiyakan kerja daripada Maulana Ilyas ini. Dan setelah diiyakan oleh para ulama, maka beliau pertama adalah datangi suatu daerah bernama daerah Mewat di India. Dan di sana bertemu dengan orang-orang tua, orang-orang sedang bekerja, diajak semua oleh Maulana Ilyas. Bahkan beliau membayar orang-orang itu. Orang-orang beralasan, kalau saya ikut dengan engkau wahai Syekh, bagaimana pekerjaan saya ini hilang
pendapatan saya. Maka beliau tanya, berapa pendapatan sehari? Dibayar. Diajak keluar 3 hari dan dibayar selama 3 hari itu karena kerugiannya meninggalkan pekerjaannya. Dari dasar itulah maka sedikit demi sedikit sehingga sampai saat ini kerja dakwah ini menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada negara yang tidak dimasuki oleh jamaah tabligh. Tidak ada negara yang tidak ada markasnya jamaah tabligh. Bahkan di Israel saja itu ada markasnya jamaah tabligh. Karena di Israel itu ada saudara kita kaum muslimin. Di sana pun ada jamaah tabligh. Dan saya pribadi pun ya, hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi pada tahun 2009 ketika ada perkumpulan jamaah tabligh ini di Serpong sana. Ya, di tanahnya anaknya Pak Soeharto. Di sana tempat kita buat kerja, tempat buat perkumpulan. Di sana saya ketemu dengan jamaah dari Israel, kaum muslimin, jamaah tabligh yang berasal dari Israel. Waktu itu saya ketemu di tempat itu. Jadi dakwah ini ke seluruh negara. Tidak ada tempat yang tidak didatangi, dijamah oleh jamaah tabligh. Lalu apa maksudnya jamaah ini hadirin? Maksudnya jamaah tidak ada lain adalah bagaimana kita mengajak umat taat kepada Allah. Bagaimana kita mengajak umatnya agar semakin banyak amal, semakin banyak ketaatan. Amal-amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kerja ini yang dilakukan oleh jamaah tabligh ini sesuai dengan kerja yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara bergerak, dengan cara mendatangi umat bil aqdam, dengan melangkah, dengan bergerak. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bergerak dari rumah beliau ke rumahnya Abu Bakar, rumah beliau ke rumah Sayyidina Umar, rumah beliau ke rumah sahabat-sahabat yang lain, aku tempat-tempat yang lain, bagaimana hidayah ini akan bisa tersebar? Dan secara akal saja, kalau sahabat Nabi tidak bergerak, maka Islam tidak akan sampai ke Indonesia ini. Islam adanya di Mekah, dibuat oleh Rasulullah SAW, kemudian ke Madinah. Maka apakah burung, apakah angin, apakah air yang bawa ke Indonesia? Tidak. Ada manusia, ya, yaitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada para tabi'in sampai kepada wali-wali Allah, wali songo yang berdakwah terus dengan metode-metode masing-masing, metode yang bagaimana diterima oleh umat, bagaimana metode yang cepat diterima oleh umat sehingga umat ini mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kadang sering banyak orang bertanya, ya, kenapa harus 3 hari? Kenapa harus 40 hari? Kenapa harus 4 bulan? Maka itu adalah manhaj, metode, minhaj, uslub, gaya, cara saja. Terserah mau 1 tahun, mau 8 bulan, mau itu terserah. Tapi metode seperti inilah metode yang cepat untuk membangkitkan semangat umat. Dan kita lihat, Masya Allah, seluruh dunia dengan metode ini banyak mantan-mantan preman, orang-orang yang sudah dulunya bejat, sekarang sudah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab metode ini. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan metode ini? Betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan metode 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Tetapi ulama membenarkan setiap metode dan tujuan metode itu adalah benar untuk agama, maka tidak ada masalah. Orang mondok 3 tahun, 9 tahun, 10 tahun, tidak ada. Sahabat itu mondok sampai sekian. Rasulullah menyuruh sahabat tidak. Tapi karena untuk menuntut ilmu terserah. Mau 10 tahun, mau 20 tahun. Karena tujuan untuk menuntut ilmu. Begitupun untuk dakwah ini. Terserah. Mau tujuannya, mau dia 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Mau 4 hari, mau 10 hari, mau berapa hari pun diluangkan waktunya. Asalkan tujuannya untuk dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya lagi, sering kita dengar, bagaimana meninggalkan anak istri? Di dalam dakwah ini, di dalam jamaah tabligh itu ada istilah musyawarah. Ada musyawarah mahallah, musyawarah di kampung, musyawarah halaqah, musyawarah di desa tingkatannya, ada musyawarah di
markas, artinya musyawarah provinsi, ada musyawarah munas nasional untuk nasional. Di sana dibentuk siapa yang mau keluar, dibicarakan berapa yang dibawa, berapa yang ditinggalkan. Ada istilah tapakud, berapa yang ditinggalkan, diteliti dulu, baru boleh dia meninggalkan anak istrinya. Lalu anak istrinya didatangi oleh jamaah-jamaah yang tidak keluar saat itu. Istrinya didatangi oleh istri teman-temannya, teman-teman jamaah. Jadi ada musyawarah, tidak lantas ditinggalkan terus sia-siakan atau tidak diperhatikan, tidak. Tetap dengan dasar pengaturan, dengan dasar musyawarah. Lalu ada pertanyaan, kenapa dari masjid ke masjid? Maka masjid itu adalah basis untuk kerja agama, untuk bagaimana satu kampung itu apabila makmur masjidnya, maka akan damai, akan aman itu kampung. Apabila makmur masjidnya, dibuat tuh amal-amal agama, maka kampung itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjauhkan bala bencana dari kampung yang makmur masjidnya. Maka fokuslah jamaah ini untuk bagaimana memakmurkan masjid. Ya tidak mungkinlah dari hotel ke hotel, tidak mungkinlah dari satu hutan ke hutan. Ya. Mesti karena yang kita bawa ini adalah agama, untuk bagaimana memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, terutama menghidupkan 4 amalan di dalam masjid itu, sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Apa amalan di masjid itu? Pertama adalah dakwah. Di masjid itu dakwah. Di Rasulullah SAW hari-hari setiap selesai sholat dakwah, mengajak, menyampaikan agama di dalam masjid itu. Kemudian ada ta'lim wa ta'lum, yaitu ada bicara agama, tanya jawab tentang agama itu dalam masjid. Kemudian ada zikir dan khidmat, ya, yaitu ibadah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, zikir di masjid, ibadah di masjid, ibadah-ibadah yang lain. Kemudian juga ada khidmat. Khidmat itulah saling melayani, sehingga apabila ada tahanan di zaman Nabi SAW itu ditaruhnya di masjid, di khidmat di masjid. Apabila orang baru masuk Islam, di khidmatnya di masjid. Nah, ini fungsi masjid. Maka itulah jamaah tabligh ini bagaimana mengembalikan fungsi masjid yang sebenarnya, sehingga apabila masjid hidup 4 amalan ini, dakwah, taklim, zikir, ibadah dan khidmat, maka masjid ini akan mendatangkan cahaya dan menjadi penolak daripada bencana, bala bencana di dalam satu kampung itu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebenarnya daripada jamaah ini. Dan jamaah ini ya tidak datang untuk membawa meminta dana, tidak datang untuk minta sumbangan, ya. Bahkan itu semua dilarang. Jamaah tabligh ini korban sendiri. Kenapa korban sendiri? Memang agama ini kita harus korban dengan harta kita sendiri, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri. Harta kita dan diri kita, barulah semangat, barulah kesan daripada pengorbanan kita itu akan datang dalam diri kita itu, apabila kita korban agama ini dengan harta dan diri kita sendiri. Contoh kecil saja, apabila anak kita mondok, kalau kita korban Masya Allah berapa per minggu sampai sebulan, maka kita akan jaga itu. Setiap sesuatu yang kita korban sungguh-sungguh itu mesti kita jaga, mesti kita sayangi, mesti kita bangga. Tetapi kalau dia tidak ada korbannya, bahkan tidak ada korban diri, tidak ada korban harta, maka ini tidak ada kesan. Atau contoh kecil saja, kalau sepeda motor, kendaraan kita dapat kita dikasih dengan hasil keringat kita, itu berbeda. Nah begitupun agama ini, kalau kita dapatkan hidayah ini dengan sungguh-sungguh, maka kita pun akan jaga dengan sungguh-sungguh. Maka kita ini dalam dakwah ini, jamaah tabligh, mereka keluar dengan harta sendiri, tetapi tanpa ada paksaan. Siapa yang mau keluar silahkan, tapi yang tidak mau keluar itu pun tidak dipaksa. Itu dalam kerja dakwahnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit tentang pergerakan daripada jamaah tabligh
Oleh karena itu, setelah para hadirin sudah mengetahui siapa pendirinya, kapan didirikan, apa tujuannya, maka dari sini para hadirin ini apabila ada jamaahnya silahkan diterima, karena mereka tidak menyusahkan di kampung tersebut, di masjid tersebut. Ya, mereka bawa dana sendiri, mereka bawa bekal sendiri. Ya, mereka yang bantu membersihkan masjid, tidak ada jamaah tablik mengotori masjid, diterima dengan baik. Karena tujuan mereka adalah benar, tujuan mereka adalah hak, tujuan mereka adalah bagus untuk bagaimana mengajak daripada manusia, mengajak daripada umat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seharusnya satu kampung itu, ya, satu pemimpin di kampung itu yang didatangi oleh jamaah tablik harus bangga, senang karena dibantu dalam memperbaiki kebaikan-kebaikan, memperbaiki daripada kampung tersebut dan menyebarkan kebaikan-kebaikan di kampung tersebut. Harus bangga, harus senang. Padahal itu tanggung jawab kita di kampung itu, terutama para pemimpin. Itu tanggung jawabnya para penghulu, para kadus, tanggung jawab untuk memperbaiki umat, untuk mengajak umat taat pada Allah, mengajak umat untuk berbuat kebaikan. Ya, tetapi kadang banyak kesibukan, banyak sebab, banyak daripada rusuh, halangan bagi setiap para pemimpin. Maka bersyukurlah datangnya jamaah tabligh ke kampung tersebut, maka itu membantu kita untuk memperbaiki daripada umat, memperbaiki daripada amal-amal pada umat itu, dan memakmurkan daripada masjid kita. Dan Masya Allah, secara fadilah, secara kelebihan, ya, mereka jamaah tabligh di dalam masjid itu buat amal itu 24 jam. Ada yang sholat zikir, sholat tahajud, amal-amalan. Masya Allah, apa kelebihannya? Sedekah, infak, amal yang kita pernah sampaikan, yang pernah kita berikan di masjid itu akan ngalir kepada kita dan kepada orang tua kita yang telah membangun masjid itu. Karena masjid itu sebagai jariah apabila digunakan untuk ibadah. Tapi kalau tidak digunakan suatu jariah itu, amal jariah itu tidak akan bisa mengalir. Itu, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dibawa, yang akan disebarkan oleh jamaah tabligh. Oleh karena itu, dengan kisah ini, dengan penjelasan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala buka hati kita, lapangkan dada kita untuk menerima daripada pergerakan-pergerakan jamaah tabligh ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala juga mengandilkan kita, melibatkan kita dalam gerakan mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Allah. Apa perintah Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk mengajak manusia taat kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, dan melarang mereka untuk berbuat kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.